Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Yulian Azhari, SOC SHMH. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kami. Barakallah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, bersyukur kita melihat Abang Da Ikang Fauzi sekarang sudah mempunyai semangat yang sangat tinggi. Terus beliau semakin sehat selalu beliau, dan selalu mendoakan almarhumah istrinya yang tercinta. Karena kita mendapatkan informasi dari sahabat-sahabat terdekat bahwa Bang Ikang Fauzi beliau mimpi didatangi oleh almarhumah Profesor Marissa Haque, yaitu istrinya yang tercinta. Almarhumah datang dengan begitu muda. Ini informasi dari sahabat-sahabat kita ya. Beliau datang lewat mimpi. Bang Ikang Fauzi melihat almarhumah itu datang dengan usia muda sekitar 30 tahunan seperti itu. Subhanallah. Ini adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan sesuatu kekuasaan Allah dan keagungan Allah. Karena betapa cinta dan betapa rindunya, sayangnya Bang Ikang Fauzi kepada almarhumah. Karena almarhumah ini adalah merupakan suatu sosok ibu yang sangat baik bagi anak-anaknya, dan sosok ibu yang sangat baik di negeri yang tercinta ini. Almarhumah Profesor Dr. Marissa Haque ini adalah seorang entertainer, seorang artis, dan beliau juga merangkap seorang dosen akademisi di muka bumi ini. Sama dengan kami, saya pribadi pun juga sebagai dosen di berbagai universitas di Jakarta ini. Ya, jadi saya pribadi pun dengan almarhumah Profesor Dr. Marissa Haque yaitu satu profesi lah, dan sama-sama menjadi seorang akademisi yang sangat luar biasa di muka bumi ini demi membantu mencerdaskan, yaitu pemikiran, membantu mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Itulah sebagai usaha kita, sebagai kiat kita, dan sebagai perhatian kita kepada negara yang tercinta ini. Hadirin yang berbahagia, karena segala sesuatu itu kita selalu berbuat yang terbaik buat negeri kita, itu adalah jaminannya surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berkaca kepada sifat dan suri teladannya Nabi besar Muhammad SAW. Beliau sangat mencintai negerinya. Beliau sangat mencintai negerinya, sangat mencintai wilayahnya. Jadi orang yang gugur atau meninggal dalam perang, dalam posisi dia mempertahankan negerinya, beliau akan mati syahid. Dan begitu juga seseorang yang meninggal di dalam pada kesempatan atau pada saat melaksanakan mencari ilmu atau mentransfer ilmu ke orang lain, maka dia akan mendapatkan syahid dari Allah Subhanahu wa taala, akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Seperti almarhumah Profesor Dr. Marissa Haque, beliau meninggal dalam keadaan, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah, karena sehari-harinya beliau adalah selalu berkecimpung di dunia pendidikan, berkecimpung yaitu dunia kebaikan, memberikan ilmu, mentransfer ilmu kepada orang lain untuk menjadi seseorang yang benar-benar dirindukan Allah Subhanahu wa taala melalui dunia pendidikan. Hadirin yang berbahagia, salah satu kemuliaan umat manusia di muka bumi ini yaitu menjadi sebagai tenaga pengajar, menjadi guru, para medis, dan seterusnya. 3 profesi ini, dosen, guru, para medis, ini 3 profesi ini diantaranya adalah orang-orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosen yaitu selalu memberikan
pelajaran, memberikan ilmu kepada semua orang, sama dengan guru. Dan para medis, mereka selalu memberikan bantuan kepada orang lain untuk menyelamatkan nyawa orang, menyelamatkan kesehatan seseorang dan masyarakat luas. Dan begitu juga termasuk abdi negara seperti TNI, Polri, dan seterusnya. Ini adalah mereka yang selalu hari-hari menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini. Dan ini adalah merupakan salah satu profesi-profesi yang kita anut di dalam kehidupan kita, yang benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan-perbuatan baik yang sangat yaitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Profesor Dr. Marissa Haque ini adalah seorang ibu yang seorang entertainer sejati, sebagai dosen, guru besar, dan mencapai gelar profesor. Nah, beliau dimimpikan oleh sang suami yang tercinta, yaitu Bang Ikang Fauzi. Nah, ini adalah rasa cinta dan rasa rindunya beliau kepada istrinya yang tercinta. Nah, ada pertanyaan, apakah nanti kita untuk masuk surga itu, di surga nanti kita kembali muda semua? Iya. Jadi semuanya yang udah meninggal, kakek-kakek, nenek-nenek, dan seterusnya, udah lansia dalam keadaan meninggal, kalau dia masuk surga, nanti kita itu di surga itu kembali muda semua. Bisa berumur 30 tahun, bisa berumur 16 tahun, bahkan bisa berumur 20 tahun. Jadi kita semua kembali muda asalkan kita masuk surga. Nah, itulah kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya kalau Allah telah berkehendak, Allah itu hanya berkata ya, maka terjadilah segala sesuatu, maka akan terkabullah segala sesuatu. Allah hanya berbicara kun fayakun, jadi maka akan terjadi. Jadi itulah kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia tidak bisa berbuat seperti itu, karena manusia adalah, kita adalah ciptaan Allah. Maka kalau orang tidak percaya dengan kuasa Allah, itu adalah orang-orang munafik, orang-orang yang tidak bersyukur, orang-orang yang selalu berkeluh kesah. Nah, orang-orang yang selalu mengeluh ini adalah orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Hadirin yang berbahagia, masyarakat juga banyak bertanya bahwa bagaimana nanti pada saat kita nanti di yaumil hisab, bagaimana, apa bisa ketemu? Bisa, asalkan kita sama-sama kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apakah Profesor Dr. Marissa Haque itu sudah tenang di surga? Insya Allah dia tenang di surga sana, karena Profesor Dr. Marissa Haque adalah dalam kehidupannya selama di dunia dia banyak berbuat baik kepada semua orang, yaitu dengan mentransfer ilmu, memberikan ilmu yang baik kepada masyarakat Indonesia. Jadi tiada hari tanpa memberikan ilmu. Beliau adalah kesibukannya hari-hari ini selalu berbuat kebaikan, banyak memberikan ilmu kepada sesama umat manusia ini yang ada di muka bumi ini. Beliau, karena profesi beliau adalah seorang tenaga pengajar, seorang guru besar, seorang dosen yang sangat dikenal di Indonesia ini. Nah, perbuatan-perbuatan yang mulia, yang baik, contohnya mentransfer ilmu, berbagi ilmu ke orang lain, ini adalah merupakan suatu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diajarkan, yang disampaikan kepada orang banyak. Sebaliknya, orang yang tidak mentransfer ilmu, hanya pintar untuk diri dia sendiri, tidak diberikan ke orang lain, tidak dibagikan, itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang disampaikan kepada orang lain, seperti Profesor Dr. Marissa Haque. Jadi
Balighu anni walau ayah, sampaikanlah kebenaran itu walaupun satu ayat, walaupun satu kata. Maka dari itu, marilah kita berlomba-lomba untuk menyampaikan ilmu kepada semua orang, sebesar apapun kiprah kita, ilmu yang kita miliki, kita bagikan ke orang lain dan kita sampaikan buat saudara-saudara kita di luar sana, sehingga kita menjadi orang-orang yang terkemuka, orang-orang yang mulia, dan selalu mendapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila seseorang selalu berbagi ilmu, suka berinfak, bersedekah, dan memberikan solusi-solusi yang terbaik buat masyarakat sekitar. Nah, ini adalah termasuk golongan orang-orang yang beruntung, golongan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua tausiah kami. Tausiah dari saya pribadi yaitu Dr. Yulian Azhari. Jangan lupa like, subscribe yang banyak channel YouTube kami Dr. Yulian Azhari. Apabila ada kekilapan dan kekurangan, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.